Silakan beri tepuk tangan yang meriah. Jadi Mary ini dia datang gereja. Oke, perkenalkan namamu dulu, silakan. Nama saya Mary. Nama baptis? Esther. Esther, puji. Jadi Mary datang gereja kapan? Kurang lebih 6 bulan apa? Ada mungkin. Ada 6 bulan. Kali ini saya mau kesaksian kenapa saya bisa sampai di tempat ini. Jadi sebentar tadi kan saya bersaksi mengenai penyakit dari setan. Jadi saudara semua, saya percaya sudah melihat cuplikan pelepasan oleh Mary, terjadi pelepasan, ya kan? Nah, Mary waktu datang sini, kita nggak usah bicara pelepasan dulu. Punya penyakit apa? Di rumah itu biasanya ya namanya dengan kuasa kegelapan, ya lumpuh, ya ada. Lumpuh ya. Terus ya gangguan-gangguan kuasa kegelapan itu ada, ya seperti yang nggak bisa makan, nggak bisa minum, bahkan tidur itu 1 hari full bisa tidur, besok nggak bangun lagi. Terus belum lagi dibikin ngantuknya itu yang luar biasa, yang nggak bisa dibuka matanya. Oke. Jadi kelumpuhan itu yang diderita itu seperti apa? Biar mereka bisa paham. Tubuh yang awalnya sehat-sehat, tapi tiba-tiba bisa nggak bisa gerak lagi. Kakinya nggak bisa gerak? Nggak bisa. Oh, jadi itu berapa jam seperti itu? Dia biasanya itu keadaannya ya sampai ini. Iya. Sampai kita itu baru bisa. Memang mengalami proses pelepasan, sebuah proses karena wajahnya begitu banyak, ya kan? Nah, singkatnya lumpuhnya berhenti kapan? Dimana karena ada keinginan untuk mau disembuhkan dan mau menjadi dekat sama Tuhan Yesus. Jadi pada saat itu dimana ada pilihan yang membuatkan diri kita untuk memilih untuk yang jahat apapun ke Tuhan Yesus. Tapi pada saat itu saya memilih untuk menjadi Tuhan Yesus. Menjadi anak Tuhan Yesus. Tapi akhirnya mengalami kelumpuhan sebelumnya belum kenal Tuhan, begitu ya? Sudah kenal tapi belum terlalu dalam. Ya. Oke. Nah terus akhirnya bisa kenal gereja ini gimana ceritanya? Jadi dimana pada saat itu ada pilihan untuk saya memilih karena keadaannya katanya saya itu seperti mau menjadi seorang loya pada saat itu. Loya itu apa? Seperti tatung kalau di Kalimantan. Oh jadi medium gitu ya? Iya. Jadi supaya isi roh jahat gitu. Iya. Medium. Jadi supaya jadi gudangnya setan. Karena apa? Karena pada saat itu paranormal atau bilang kamu tidak bisa sembuh gitu. Secara mereka bilang tak akan bisa sembuh. Karena itu sudah seperti titisan. Seperti titisan. Sesuatu yang harus aku jalani. Jadi sempat ada neurologi dul masuk ya kan. Iya. Pelepasan pertama kali di sini saksinya banyak. Pelepasnya langsung Lucifer datang ya kan. Dikatakan dukun bilang tidak bisa sembuh, tapi ternyata bukan cuma sembuh, sekarang melayani Tuhan, beri tepuk tangan. Iya, Tuhan. Oke. Akhirnya jadi cari Tuhan, lalu dengan suara apa dari Tuhan supaya bergereja gitu? Pada saat itu aku berdoa sama Tuhan Yesus, aku nggak mau ikut dia, aku mau menjadi anak Tuhan Yesus pada saat itu. Dimana saat itu memang harus kita yang berjuang, dan pada saat itu saya, dimana keadaan saya benar-benar terpuruk pada saat itu, dan saya berkata, Tuhan, aku menyerah sama keadaan, bukan menyerah sama keadaan, tapi aku menyerah sama Tuhan pada saat itu. Dan akhirnya, iya, Tuhan ada satu suara yang berkata, aku menyertai kamu kuat, kamu bisa. Terus ada suara lagi kayak kamu perlu satu gembala yang mendoakan kamu pada saat itu. Pada saat itu saya masih berpikir gembala yang saya cari itu adalah pendeta-pendeta yang saya kenal di medsos pada saat itu. Lalu saya berusaha mencari di medsos yang banyak sekali seperti di Instagram dan di YouTube pada saat itu. Dimana pada saat itu saya klik-klik beberapa hari dan ada satu yang di layar saya, yaitu Pastor Daniel pada saat itu. Tapi pada saat itu saya nggak kenal sama pastornya, saya skip aja pada saat itu. Dan pada saat itu saya nggak peduli sama video yang itu, saya cari yang lain lagi karena saya bukan cari pastor yang ini karena saya nggak kenal pada saat itu. Keesokan harinya begitu lagi, ada Pastor Daniel lagi, tapi saya abaikan lagi. Sampai akhirnya saya coba untuk stay di video itu, saya lihat dan saya rasakan pas didoain,
tapi itu ada reaksi pada tubuh saya gitu. Jadi ada video doa pelepasan, setannya reaksi langsung. Iya, ada reaksi pada saat itu. Dimana pada saat itu saya langsung berbicara sama teman saya, minta dianterin karena setannya reaksi di pendeta ini. Lalu saya dianterin pada saat itu, pertama kali hari Kamis. Nggak bisa masuk untuk masalah. Iya, pas pertama kali datang sudah mau nyampe di depan, udah nyampe di depan yang buat nerima tamu itu. Nggak bisa masuk. Kakinya dihambat. Iya. Tidak setan. Pada saat itu, tapi akhirnya dipaksain bisa masuk, duduk di paling belakang pada saat itu. Pada saat kita khotbah. Pada saat itu pastornya lagi khotbah tentang setan iblis, di mana pada saat dia pastornya ngomong setan ataupun iblis, saya reaksi pada saat itu, ya marah pada saat itu. Sehingga akhir cerita pastor terakhir, pastornya pelepasan pada saat itu. Puji Tuhan sampai hari ini saya bisa begini. Jadi sebenarnya sejelas setan memberikan kelumpuhan sehingga supaya dia sampai lumpuh gitu ya. Terus tidak bisa makan, tidak bisa minum. Itu berhari-hari loh sudah. Makanya cuma 1 sendok satu hari, betul nggak? Satu itu tadinya datang kurusin minta ampun, minum juga, makan juga sedikit 1 sendok. Akhirnya puji Tuhan setelah pelepasan sebelum baptis tuh, setelah baptis tidak lumpuh, setelah baptis bisa makan yang banyak, bahkan makan beli 2 ya kan? Itu makan beli 2 deh. Habis itu minum juga sampai sekarang sembuh. Dan sebelum itu waktu dengar firman atau pujian begini, ngantuk kan? Jadi kalau dengar baik-baik, kalau ketika ada firman, itu saudara, firman itu dicuri oleh setan. It's not normal. Amin. Tapi kalau ada firman, saudara begini, mendengarkan, oh itu luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Amin. Kalau ada firman, saudara, sebelahnya, bangun. Jadi jangan sampai firman dicuri oleh setan. Kalau Mary dibebaskan, setiap kita dibebaskan. Supaya dibebaskan oleh tahu bahwa ada Yesus yang sanggup melepaskan. Ada Yesus, dia sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan.